Halo semuanya, hari ini itu sudah tanggal 9 dan besok sudah tanggal 10. Artinya hanya tinggal satu hari kita akan menonton Indonesia menantang Bahrain. Dan saya yakin Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan. Meskipun jelas melawan Bahrain itu bukan pertandingan yang mudah. Karena jika kita berkaca pada pertandingan pertama, Bahrain mampu menaklukkan Australia di kandang Australia bahkan dengan skor 1-0. Meskipun target realistis adalah seri melawan Bahrain dan kemudian menang melawan Cina, tapi saya meyakini bahwa kita semua, masyarakat Indonesia, menginginkan timnas mampu menaklukkan Bahrain di kandangnya sendiri. Selain faktor peringkat FIFA yang rendah, kita memiliki banyak faktor lain kenapa harus menang ketika melawan Bahrain. Yaitu yang utama karena jelas para pemain kita itu bermain di liga-liga top Eropa. Mulai dari Belanda, Amerika Serikat, Inggris, hingga Italia. Yang pertama, menang melawan Bahrain tentu akan mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 3 atau bahkan kita akan langsung naik ke peringkat 2 seandainya di laga yang lain yaitu Arab Saudi tidak mampu menaklukkan Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, menang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, timnas Indonesia akan membuat Vietnam dan Malaysia panik karena kemenangan melawan Bahrain akan menunjukkan progres signifikan dari timnas kita, dari timnas Indonesia. Dan yang pasti, kenapa mereka akan panik adalah karena ranking FIFA keduanya, baik Vietnam maupun Malaysia, akan disalip oleh skuad Garuda kita. Saat ini Indonesia menempati urutan 129 ranking FIFA dengan 1124,7 poin. Andai nanti menang melawan Bahrain, Indonesia akan mendapat tambahan 16.089 poin pada perhitungan ranking FIFA. Itu artinya timnas Indonesia bisa melesat naik hingga 7 anak tangga. Dan kenaikan pesat itu bakal membuat Vietnam dan Malaysia panik. Kepanikan itu akan terjadi karena posisi The Golden Star Warriors otomatis akan terancam jika Indonesia naik 7 peringkat. Saat ini Vietnam itu mengumpulkan 1133,52 poin di tangga ke-116 ranking FIFA. Artinya jika menang melawan Bahrain, Indonesia akan naik ke urutan 122 dengan 1141,6 poin. Tentu dengan selisih 6 anak tangga bukan tidak mungkin nanti di akhir 2024 posisi Vietnam bakal disalip oleh Indonesia. Selain Vietnam, Malaysia jelas akan lebih panik lagi. Indonesia bakal semakin jauh meninggalkan negeri jiran jika besok malam timnas kita mampu menang atas Bahrain. Karena di ranking FIFA per September 2024, timnas Malaysia itu nangkring di tangga 132 dengan perolehan 1117,64 poin. Kondisi itu jelas bikin Malaysia dan Vietnam panik. Sebab Indonesia akan semakin melesat tinggi. Sementara keduanya, jika tidak memanfaatkan FIFA Matchday dengan baik, bakal terus menurun. Bahkan kabarnya Malaysia ini untuk melakoni FIFA Matchday di bulan Oktober ini, itu sudah ditolak sebanyak 8 negara. Nah, jika Malaysia tidak mampu melakukan FIFA Matchday dan menang, ya akan ditinggalkan jauh oleh timnas Indonesia. Ngomong-ngomong, saya dari tadi selalu bilang kalau Indonesia menang ya. Saya mengatakan dan saya memiliki keyakinan bahwa timnas kita, timnas Indonesia, memiliki peluang yang besar, yang cukup baik untuk kemudian meraih kemenangan melawan Bahrain. Bicara di atas kertas, ranking Bahrain itu lebih baik dari ranking timnas kita. Bahrain berada di peringkat 80-an, sementara kita itu berada di peringkat 129. Perbedaannya sangat jauh. Meskipun tidak sejauh waktu melawan Arab Saudi dan Australia. Di pertandingan 2 laga awal, timnas kita itu mampu menahan imbang raksasa Australia yang selisih peringkatnya lebih dari 100 dari timnas kita.
Kita juga mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka sendiri, di mana saat itu Arab Saudi itu berada di peringkat 50-an. Artinya, kalau kita pikir-pikir, jika melawan tim-tim di peringkat 50 dan 20-an saja timnas Indonesia mampu menahan imbang mereka, maka melawan tim di peringkat 80-an seperti Bahrain misalnya, tentu Indonesia memiliki peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Itu di atas kertas. Tapi memang benar bahwa bola itu bundar. Kita tidak bisa melogikakan asumsi di atas kertas dengan apa yang nanti bakal terjadi di atas lapangan. Tetapi yang pasti di luar faktor peringkat FIFA yang sangat tidak menguntungkan kita, yaitu 129, timnas kita memiliki kekuatan yang sangat bagus yang oleh pelatih Bahrain disebut sebagai skuad internasional. Karena para pemain kita sebagian besar berasal atau bermain di liga-liga top yang tersebar di Eropa. Per hari kemarin, para pemain timnas kita yang berkarir di luar negeri itu sudah berkumpul semua, termasuk Martin Paes yang datang paling terakhir karena kemarin pagi klub Martin Paes ini yaitu FC Dallas masih harus bertanding di MLS. Tapi sekarang skuad Merah Putih itu sudah lengkap di Bahrain dan per hari kemarin sudah intens melakukan latihan taktik bersama pelatih Sintayong. Untuk paling tidak meraih hasil seri, kita memiliki kekuatan yang cukup. Yaitu misalnya kita memiliki kiper yang sangat kuat di bawah mister gawang, yaitu Martin Paes. Kemudian kita juga memiliki lini pertahanan yang sangat kokoh dan solid di tangan trio back sejajar Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Tapi sayang, Justin Hubner tidak bisa bermain karena cedera. Tapi tidak apa-apa teman-teman, karena kekuatan di lini belakang timnas Indonesia itu tidak berkurang sedikit pun meskipun Justin Hubner tidak bisa bergabung. Lini belakang kita itu sudah kedatangan Jordi Amat yang sudah sembuh dari cederanya. Dan kabar baik yang lain, lini belakang kita juga sudah memperoleh kekuatan atau tambahan kekuatan baru dari hadirnya Mads Hilgers. Mads Hilgers sendiri itu sangat antusias menunggu laga debutnya bersama timnas Indonesia. Yang antusias bukan hanya dia sendiri ya, tapi juga keluarganya yang memang katanya sudah menunggu momen dia bermain untuk timnas Indonesia, tanah leluhur dan nenek moyangnya. Jadi teman-teman sekalian, pada intinya jika ingin menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus menunggu putaran berikutnya yaitu di babak keempat atau putaran keempat, Indonesia harus memastikan diri bisa menang saat besok malam melawan Bahrain dan kemudian juga menang ketika pertandingan melawan Cina pada tanggal 15 Oktober. Tetapi kita memang harus fokus pada Bahrain terlebih dahulu. Bahrain ini juga memiliki pemain-pemain berkualitas yang harus diwaspadai oleh para pemain timnas kita. Kalau pemain mereka tidak berkualitas, maksud saya pemain Bahrain ini, tentu mereka tidak akan menang di laga pertama saat melawan Australia di kandang Australia. Meskipun gol kemenangan mereka saat itu adalah gol deflected. Hal lain yang harus diwaspadai dari timnas Bahrain adalah drama-drama tidak masuk akal yang mereka sering mainkan. Drama-drama guling-guling seperti yang kerap mereka lakukan. Terutama saat mereka misalnya yang terakhir berhadapan dengan Australia. Yang berujung pada salah satu pemain Australia harus diganjar kartu merah karena emosi. Sehingga Australia harus bermain dengan 10 orang dan itu sangat menguntungkan Bahrain. Tapi apapun alasannya, Bahrain menang melawan Australia. Sementara kita hanya bisa bermain imbang di kandang kita sendiri. Tapi tidak apa-apa. Yang harus kita lakukan bukan menyesali apa yang sudah terjadi, melainkan menatap laga yang akan dilakukan besok malam dengan penuh percaya diri dan keyakinan penuh bahwa kita akan memenangkan pertandingan, kita akan memperoleh 3 poin sempurna. Itu harus terpatri untuk memompa semangat kita untuk terus bekerja keras di atas lapangan demi bendera merah putih yang kita cintai. Sebagai informasi teman-teman, laga timnas Indonesia versus Bahrain itu akan berlangsung besok tanggal 10
jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bahrain, Kota Rifa. Ini merupakan matchday 3 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita harus terus memberikan dukungan dan doa agar mereka, timnas kita, tampil dengan baik di atas lapangan dan kemudian memperoleh kemenangan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Atau ya komentar-komentar yang sudah kalian berikan di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.